mematikan ego, seperti yang Yesus kerjakan, seperti yang Daud juga alami. Ternyata dia mulai memusatkan diri untuk taat dengan perintah Tuhan. Karena setiap kali Anda dan saya menjadi pelaku firman, satu hal yang Tuhan pasti kerjakan, raksasa di dalammu yang lagi dihabisin. Ego kita yang lagi dipangkas. Serius ini. Setiap kali kita melatih ketaatan kepada firman, ego kita dihabisin. Salam kenal buat keluarga besar Rumah Harmoni yang diberkati Tuhan. Ini kali pertama saya hadir di sini, walaupun sudah mengikuti terus karena gembalamu selalu update ya tentang pergerakan dan acara yang ada di tempat ini. Tapi hari ini baru pertama kali saya hadir dan thank you buat kesempatan yang diberikan, ya kepercayaan yang diberikan. Nama saya Pramono Limanto, ya orang Surabaya. Yang 23 tahun ini ada di daerah Tangerang Selatan, di Perumahan Bumi Serpong Damai. Saya datang 2001, 23 tahun yang lalu dengan istri, dan Tuhan sudah anugerahkan 2 orang putri kepada kami. Ya, hari ini putri kami sudah pada besar, yang gede hampir 25 tahun usianya, sedang bekerja di Bali sebagai guru di International Preschool di sana, di daerah Canggu yang macet itu. Mobilnya saya bawa karena dia tidak mau bawa mobil di Canggu yang jalannya kecil-kecil. Yang kecil, ya tahun ini akan berusia 23 tahun, ya baru lulus dari kampus Yuli, kampusnya Pak Ilham Habibie di BSD, jurusan Biomedical Engineering. Kalau yang gede lulusan psikologinya BINUS Jakarta, ya. Jadi itu 2 putri kami dan istri saya, Cik Maria Anggreni namanya, tidak bisa hadir karena kami baru balik ke BSD dari Jawa. Karena 3 tahun ini Tuhan mengaruniakan sempat pelayanan baru untuk saya dan istri kerjakan di kaki Gunung Lawu di Jawa Tengah, dekat dengan daerah wisata namanya Tawangmangu, tapi kami tinggal di kawasan namanya Candi Cetok. Teman-teman yang dari Solo mungkin kenal tempat ini. 3 tahun ini kami belajar ada di sebuah desa di mayoritas penduduk yang beragama Hindu di sana, ya, seperti suku Tengger di Gunung Bromo, Jawa Timur, ya. Ini orang Jawa Tengah yang beragama Hindu dengan candinya yang cukup besar, yaitu Candi Cetok di sana. Namanya Candi Cetok. Cetok itu artinya clear, jelas, ya, karena ada di puncak sebuah daerah di kaki Gunung Lawu, ya. Next time bisa main ke tempat kita, ya, sambil kuliner, sambil menikmati pemandangan, kita bisa berfellowship bersama. Saya sudah tunjukkan tadi ke Pak Dieter, jangan-jangan segera akan diadakan acara ke sana, ya. Aduh, lagi happening karena di dekat tempat kita lagi ada jembatan kaca mungkin yang paling tinggi dan paling panjang di Jawa, ya, Sky Hill Kemuning namanya. Lalu sedang dibuka lagi tempat wisata yang lain, ada air terjun Jumok. Ya, candinya sendiri ada, dan yang pasti ada kami di sana, ya, yang siap ngobrol, ngopi, ngejahe bersama, menghitung jahe bersama, ya, sambil kita fellowship. Itu aja. Cik Rian tidak bisa ikut hari ini karena kami baru nyampe Jakarta dan pada pilek. Di sana paling panas 24 derajat, nyampe sini 35 derajat langsung ngecer, saudara. Ya, langsung pilek, di sana buntu, di sini lepas, saudara. Kalau udah sore 18 derajat, kalau pagi bisa turun 14 derajat, ya. Cuman belum salju. Kalau yang di Dieng, Wonosobo, daerah Temanggung sana, sampai 1 derajat, kadang -1, hujan es di sana. Ya, tempat kita nggak sampai hujan es, tapi cukup dingin. Ya, next time datanglah rame-rame, supaya nggak cuman ke puncak aja tempat main kalian, saudaraku. Dan lewat tol lumayan oke, atau naik kereta, ya turun di stasiun Solo Balapan. Bisa sewa minibus atau HiAce atau apapun. Tapi kalau lihat masih muda begini kayaknya cocok lari dari sini, saudara. Ya. Oke. Hari ini hari spesial, saya mestinya enggak mau pelayanan. Karena hari ini saya anniversary 26 tahun pernikahan kami. Iya.
Ini tapi demi cocoknya tanggal dengan Rumah Harmoni, saudara. Karena ngasih tanggal pas kita di Jakarta, rupanya sudah ada acara di sini. Dan yang saya lihat kosong 11 Agustus, ya sudah. Ya, saya akhirnya ambil dan ada satu gereja lagi siang nanti saya layani. Dan sore baru dengan komunitas kita di BSD. Jadi mungkin tidak bisa fellowship lama-lama. Ya, tapi saya janji lain kali bisa datang dan ngobrol lebih panjang dengan saudara. Tema yang diberikan merdeka dari keakuan. Wih, keren ini. Pertama kali datang temanya sudah seberat ini. Ya, kita akan baca ceritanya dulu dari Yosua 14 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya coba cepat sharingnya supaya bisa masih punya kesempatan diskusi dengan saudara. Ya, mari kita belajar dari Yosua 14 mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya Kaleb, tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang kata Kaleb, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Ya, dan selama itu juga orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, kata Kaleb. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, waktu usia 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, di sana ada orang enak, orang atau bangsa raksasa dengan kota-kota yang besar dan yang berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune sahabatnya ini dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itu sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ya, saudara ingat hanya 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, yang akhirnya masuk tanah perjanjian. Yang lain gagal dan dikubur di padang gurun. Generasi baru yang bersama Yosua dan Kaleb ini yang masuk. Dan hari itu si opa Kaleb yang berumur 85 tahun ini ngomong sama sahabatnya, Yos katanya, kamu ingat enggak, pemimpin kita Musa pernah berkata, tanah yang saya injak akan diberikan. Itu 45 tahun yang lalu. Waktu usiaku bersamamu 40 tahun kita ngintai negeri ini. Hari ini 45 tahun kemudian, di mana aku tepat umur 85 tahun hari ini. Boleh enggak kau izinkan aku mau rebut sebuah pegunungan. Iya, tempatnya raksasa nongol di sana. Ini opa keren ini, umur 85 berani perang lawan raksasa, saudaraku. Ya, izinkan aku rebut itu daerah Kiryat Arba. Dan pasal berikutnya, lihat pasal Yosua 15 ayatnya yang ke-13. Akhirnya Yosua memberi izin dan Kaleb berangkat. Ya, Kaleb memerangi daerah Kiryat Arba. Yosua 15, coba baca mulai ayatnya yang ke-14 atau 13 dan 14. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune, ia diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yaitu Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak dan itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, anak Arba, yaitu siapa aja? Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Ada 3 raksasa. Kalau saudara ingat, ini modelnya keluarga Goliat ini, saudaraku, ya, yang menakutkan itu karena gede banget dan orang-orang yang biasa berperang. Dan opa Kaleb akhirnya merebut Kiryat Arba, lalu merubahnya tempat itu namanya menjadi Hebron, dan di situ dia beranak pinak dan berkembang biak. Waktu saya baca ayat ini, pelajaran pertama yang muncul dalam perenungan saya adalah jangan cuma jaga iman, ayo jaga fisik baik-baik. Sampai di usia 85, Anda dan saya masih bisa perang dan merebut sebuah daerah untuk kemuliaan nama Tuhan.
Coba toleh kiri kanan tanya, umur 85 ngapain lo? Saudara, ya. Yang saya takut baru umur 50 udah di kursi roda. Saudara, ya. Yang baru umur 54 diabetes udah 400, saudara. Ya, wah bahaya, makanya please dari muda saya lihat, saya hari ini genap 53 tahun usia saya. Saya lahir Juni tahun 71, iya 53 tahun yang lalu. Istriku 51 nanti November, dia lahir November 1973. Kami belajar berdua, yuk jaga kesehatan. Iya, supaya di usia tua kayak Kaleb masih bisa punya cerita masa kini. Karena orang biasanya kalau tua ngumpul ceritanya masa lalu, saudara. Dulu, saudara. Waktu itu, saudara ya. Hanya anak muda yang ngumpul ceritanya kita mau buat apa lagi ya ke depan, saudara ya. Orang tua kalau ngumpul ceritanya mesti past tense, saudara ya. Ceritanya mesti yang histori, sejarah. Dia sudah berhenti mengukir yang baru hari ini. Makanya please jangan cuma jaga rohani. Oh rohani harus dijaga. Iya. Tolong volumenya ditambah aja supaya saya cenderung enggak ngotot ngomongnya. Terima kasih khotbah 3 kali hari ini saudara ya. Makasih teman-teman di audio. Ya, semoga enggak jebol speakernya kena suara saya. Ya. Tapi ini saya mau katakan jaga bukan cuma rohani. Bahkan Alkitab berkata biar tubuh jiwa rohmu terpelihara sampai sempurna. Artinya semua mesti dijaga. Dan pastikan seperti Kaleb dia jaga fisiknya baik-baik. Olahraganya cukup. Tidurnya cukup, minum air banyak, mulutnya enggak rakus, enggak semua dimakan, saudara ya. Sorry loh, wajahmu langsung marah loh kelihatannya, saudara ya. Maafkan saya. Coba-coba olahraga cukup, semua dikerjakan dengan baik. Sampai di usia 85, dia masih bisa menaklukkan sebuah pegunungan, tempat yang enggak mudah dijangkau. Harus mendaki, harus menaik dan itu butuh effort yang luar biasa. Tapi akhirnya dengan 3 raksasa yang ada di sana, Kaleb taklukkan. Kaleb taklukkan. Saudara, itu luar biasa. Saya sempat mengajar kalau di pertemuan lansia. Ada Sesai, Ahiman, dan Talmai yang harus kita taklukkan. Khususnya sampai usia tua kita. Yang pertama, masalah kesehatan. Yang kedua, masalah keuangan. Yang ketiga masalah rumah tangga dan keluarga. Itu 3 raksasa kehidupan. Itu Sesai, Ahiman, dan Talmai. Kalau saya boleh alegoriskan atau singkapkan cerita ini secara alegoris. Sesai, Ahiman, dan Talmai itu bicara tentang raksasa-raksasa kehidupan yang harus kita taklukkan. Apa Pak raksasa kehidupan? Saya renungkan, yang pertama masalah keuangan. Itu kadang-kadang sampai usia tua belum selesai peperangannya. Waduh, sampai usia tua enggak breakthrough dengan keuangan. Kadang gali, kadang nutup. Kadang gali enggak ketutup-tutup, saudara ya. Sampai masa tua hancur soal keuangannya. Makanya belajar, saya enggak punya waktu cerita itu karena bukan itu topiknya. Ya saya cuma menghantar aja. Yang kedua selain keuangan masalah kesehatan. Bahkan pandemi kemarin ngajar punya uang tapi enggak bisa beli oksigen, enggak bisa masuk rumah sakit penuh, saudara ya. Bahkan beberapa orang ketika tahu rumah sakit penuh matinya bukan karena COVID, karena ketakutan aja, saudara. karena bingung aja, confused aja, punya duit bisa beli dokter, bisa beli obat, enggak ada yang bisa disalurkan. Waduh, bahkan orang-orang kaya banyak yang mati kemarin gara-gara ketakutan. Di situ mereka sadar kesehatan ternyata luar biasa pentingnya. Jaga kesehatan kita baik-baik. Dan yang ketiga, raksasa yang ketiga, pernikahan kita. Rumah tangga kita, keluarga kita. Karena kesehatan oke, keuangan oke, rumah tangga enggak oke, neraka juga. Oh iya. Sampai ada yang tanya, mau tahu neraka? Mau tahu surga? Pak Edwin Cole bilang, kawino. Katanya saudara, iya. Begitu Anda menikah salah satu pasti terjadi katanya. Aduh, ada yang sedang neraka dengan rumah tangganya. Nah itu raksasa ketiga yang harus ditaklukkan. Sekali lagi akhirnya Kaleb menaklukkan Kiryat Arba. Dan nama Kiryat Arba dirubah jadi Hebron. Sadar enggak? Hebron ini jadi tempat yang spesial. Kenapa? Karena saya baca di Alkitab. Daud memulai pelayanannya
Dan dia pakai Hebron menjadi tempat dia memerintah. Kenapa Daud memakai Hebron menjadi tempat dia memerintah? Karena begitu Raja Saul mati, enggak semua Israel mau jadikan Daud raja. Enggak semua. Kalau Anda baca nanti di 2 Samuel 2, hanya suku Yehuda yang mau menjadikan Daud raja. Sementara 11 suku Israel yang lain masih mencari keturunan Saul untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Coba dibaca aja ya ayatnya ya. Karena ini mau bicara tentang keakuan ini saudaraku. Saya mau bawa saudara ke 2 Samuel pasalnya yang kedua. Coba baca mulai ayatnya yang ketiga dan 4. Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah, siapa yang datang? Orang-orang Yehuda saja. Lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Wow, coba. Saya mau bawa ini pada saudara. Dia tidak nyangka hal ini terjadi. Daud tidak nyangka hal ini terjadi. Mengingat yang pertama ada Nabi Samuel yang datang ke rumahnya dan mengurapi Daud jadi raja disaksikan oleh keluarga Daud. Wah, itu Nabi Samuel tuh kayak MPR-nya Indonesia, saudara. Iya, udah bener ini, udah enggak salah ini. MPR-nya sudah melepaskan pengurapannya. Lalu yang kedua, Daud itu udah punya karya buat bangsa Israel. Ketika Goliat nongol, dia yang muncul dan memusnahkannya. Coba, dahsyat banget ini. Daud punya pengalaman, punya karya buat bangsanya. Dan enggak lama setelah dia mengalahkan Goliat, nyanyian bangsa Israel luar biasa. Saul mengalahkan cuman beribu-ribu, tapi Daud bin Isai mengalahkan berlaksa-laksa atau puluhan ribu. Makanya Daud itu yakin, kalau Saul sampai mati, dia pasti langsung muncul menggantikan Saul menjadi raja. Samuel udah ngurapi, dia udah punya karya, seluruh Israel udah nyanyikan dia seperti itu. Itu kalau bahasa hari ini, jajak survei nomor 1 terus ya saudara. Iya. Waduh, ini musim pilkada ini saudara. Iya. Semua main quick count dan surveinya dilihat terus saudara. Ya. Hari itu Daud udah yakin gua pasti gantiin Saul menjadi raja kalau Saul mati. Ternyata begitu Saul mati, hanya suku Yehuda, sukunya Daud yang berkata, bisakah kau pimpin kami jadi raja? Terus Daud nanya, mana ya suku yang lain ya? Rupanya yang lain masih nyari keturunan Saul, bukan engkau. Jadi yang lain belum mau jadi aku raja. Kok enggak sama dengan lagunya kemarin saudara? Iya. Kok enggak sama dengan hasil surveinya kemarin? Tahu enggak realita itu menyakitkan loh buat Daud. Menyakitkan buat Daud. Artinya Daud ngalamin yang sama. Dia udah diyakinkan Samuel mengurapi. Dia punya karya ngalahkan Goliat. Seluruh Israel udah menyanyikan kemenangan buat dia. Ternyata begitu Saul mati hanya satu suku yang mau Daud menjadi raja. 11 suku yang lain belum mau. Dan akhirnya Daud pilih Hebron untuk dia memerintah atas suku Yehuda. Kalimatnya Daud, aku kepala suku ini bukan raja, katanya saudaraku. Pakai kepala yang ada bulunya bukan mahkota, saudaraku. Waktu saya renungkan, wow. Hebron yang dikalahkan Kaleb. Ternyata Kiryat Arba yang jadi Hebron yang dikalahkan Kaleb. Itu enggak berhenti cuman ngalahkan raksasa-raksasa keuangan, keluarga, kesehatan. Ada yang lebih raksasa ternyata daripada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan. Bahkan buat Daud, Hebron itu mengalahkan Goliat yang kemarin menakutkan. Untuk mengalahkan Goliat, Daud butuh 1 hari. Pagi-pagi datang mau ngirim kue buat makanan buat kakaknya karena papanya suruh. Toto dia lihat raksasa. Orang Jawa bilang buto ijunya Filistin ini saudara. Ngomel, mengintimidasi. Sampai Daud tersinggung. Dia bilang ini orang gak punya puser. Siapa orang tak bersunat ini? Kok ngomongnya menghina Allah Israel? Kita hadapin. Israel gemetar saudara. Saul aja yang biasa perang keder lihat Goliat. Tahu-tahu Daud muncul.
Dan hari itu juga Goliat tumbang dan dipancung sama Daud. Untuk mengalahkan Goliat yang menakutkan seluruh Israel, Daud butuh 1 hari. Tapi untuk menghadapi realita, kok cuman suku Yehuda yang mau aku jadi raja? 11 suku yang lain kok belum mau? Saudara tahu Daud butuh waktu berapa lama? 2 Samuel 5. Baca ayat 3 mulai. 2 Samuel pasalnya yang kelima. Coba baca ayat yang ketiga. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Raja Daud di Hebron. Nah ini baru datang. Jadi Daud itu diurapi jadi raja 3 kali. Yang pertama yang ngurapin Samuel di rumahnya, di rumah Daud. Yang kedua yang ngurapin orang Yehuda di Hebron. Dan yang ketiga seluruh Israel mengurapi Raja Daud di Hebron, menghadap Raja Daud di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Baca ayat yang keempat. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda berapa lama? 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda, total 40 tahun. Tapi dari 40 tahun dia memimpin, 7,5 tahun dia cuma memimpin suku Yehuda. 33 tahun baru seluruh Israel. Nah, yang dibaca ini, tua-tua Israel datang, Daud mau jadi raja enggak atas kata semua. Ternyata Daud mau cerita begini, gila gua ngalahkan Goliat cuma butuh 1 hari. Tapi ngalahkan GR-ku, gede rumongsoku, aku butuh 7,5 tahun, saudaraku ya. Ngerti enggak dari cerita ini? Waktu saya baca, saya renungkan, ngalahkan Sesai, Ahiman, Talmai, Opa Kaleb bisa mengalahkan, saudaraku. Umur 85, gara-gara dia jaga kesehatannya, imannya dan semuanya dengan baik. Sampai umur 85 masih punya cerita baru dengan Tuhan. Keren itu. Ya, tapi sekali lagi Sesai, Ahiman, Talmai dan Goliat masih belum seberapa dibanding ada giant inside. Ada raksasa di dalam. Mungkin namanya overconfidence. Mungkin namanya GR tadi, gede rumongso. Iya kan? Itu bahasa Jawa itu saudara ya. Itu kalau disimpulkan, ego kita, keakuan kita, melebihi semua persoalan yang ada di luar kita. Masalah ekonomi ada di luar kita. Masalah pekerjaan, karir di luar kita. Masalah rumah tangga tetap di luar kita dengan suami, dengan istri. Waduh, enggak gampang itu. 26 tahun berdarah-darah, saudara ya. Tapi worth it untuk diperjuangkan. Karena kalau berhasil, sorga pertama kali dicicip di keluarga kita. Enggak nunggu mati baru ngalamin sorga. Tapi di rumah tangga dibangun dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Disitulah di bumi sama seperti di sorga. Worth it untuk dipertahankan. Tapi sekali lagi itu masih di luar. Masalah dengan anak, aduh banyak hal ini bikin orang nangis dengan rumah tangga dan keluarganya. Serius. Tapi bangun baik-baik karena worth it itu perlayak diperjuangkan sampai sorga muncul di sana. Tapi begitu bicara tentang ego, keakuan, wah itu giant inside. Yang lain giant outside, saudara ya. Raksasa di luar, tapi yang masuk di dalam. Daud ngomong gila gua butuh 7,5 tahun ngalahkan GR-ku, ngalahkan ego-ku. Oh serius. Itu bukan hal yang mudah. Dan apa yang dialami Daud sama dengan yang dialami Yesus. 3,5 tahun punya karya kurang apa buat bangsa Israel. 3,5 tahun yang lapar dikenyangin. Yang mati dibangkitin, yang sakit disembuhin. Coba saudara. Tapi satu kali ditawarkan Pilatus, mana yang kalian pilih? Penjahat Yesus Barabas atau orang baik yang dahsyat yang memberkatimu yang namanya Yesus Kristus? Tahu-tahu Yahudi bilang, salibkan Yesus Kristus, bebaskan Barabas. Itu kalau saya jadi Yesus. Nggak nunggu disalib, udah jantungan mati di situ, saudara. Iya, nggak nyangka aja, saudara. Gila lu, lu pilih penjahat, gua nggak lu pilih. Aduh, itu bisa sakit hati, saudara. Tapi sekali lagi, giant insight ini bukan hal yang mudah untuk dikalahkan. Hebron ini, cerita Hebron yang ditaklukkan Kaleb. Itu cerita tentang menaklukkan raksasa di dalam kita. Yang namanya ego. Dan ini tidak mudah ternyata.
Sampai saya punya sedikit istilah yang semoga ini membuat orang tersengat aja. Saya suka ngomong sama teman-teman, ada yang lebih setan dari setan. Siapa Pak? Lu itu saudara, iya. Egomu itu, ego kita itu. Itu ada yang lebih setan dari setan. Dan saya mau beritahu saudara, darah Yesus tertetes pertama kali. Bukan di pengadilan Pilatus. Bukan di bukit Golgota Tengkorak. Tetapi darah Yesus pertama kali nongol atau tercecer, tercurah di Bukit Zaitun, di Taman Getsemani. Tahu darah apa itu? Yang keringatnya pecah, berpeluhnya netes kayak darah. Darah mengalahkan keakuannya sendiri. Karena dia waktu itu doa apa? Boleh enggak batalin Golgota? Ngeri kalau aku harus minum cawan yang artinya darahku mesti dicurahkan. Batalin Pak. Kalau Yesus orang Surabaya kayak saya, kalimatnya nambah cetio enggak apa-apa, tapi jangan yang ini caranya saudara. Iya, cari cara yang lain dong gitu ya. Tapi Bapak di surga bilang sorry nak, satu-satunya cara penebusan darahmu yang harus dicurahkan. Darah domba, darah kambing enggak bisa menebus dosa. Oh gitu Pak, cuman ini the only one. Iya, oke. Kalimatnya not my will be done. Let your will be done. Wow, saudara, serius ini. Ini darah pertama penebusan tercecer ngalahkan egonya sendiri loh saudara. Ya. Sebelum akhirnya darah itu memberkati seluruh dunia, itu darah ngalir dulu. Ngalahkan kehendaknya sendiri. Sampai 3 kali doa yang sama. Loh ini masternya pendoa loh ini saudara. Ya. Ini kalau sarjana sudah S7 ini saudaraku ya. Tapi dia masih berperang dengan my will. Dan dia selalu tutup not my will be done, let your will be done. Apa itu perang dengan apa? Giant inside. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dipatahkan. Coba renungkan. Semua pertengkaran, semua perselisihan yang muncul. Mau suami istri, anak orang tua, menantu mertua, pelayanan dan semuanya. Itu kalau benang merahnya ditarik. Pasti ada ego yang lagi kesenggol, makanya muncul pertengkaran. Coba benang merahnya kalau ditarik, kenapa ya sampai salah paham, sampai jadi bersih tegang, sampai akhirnya mungkin bertengkar dan sebagainya. Itu kalau benang merahnya ditarik, egonya lagi kesenggol, saudara. Dan itu tandanya egonya belum mati, saudara. Waduh, coba kasih tahu kiri, ada yang lebih setan dari setan bro, saudara. Iya. Ada yang lebih giant dari giant outside, yaitu giant inside yang namanya keakuan kita, ego kita. Dan saya akhirnya mengambil kesimpulan waktu merenungkan soal ini. Esensi kekristenan memang ego yang harus dihabisin. Dan Kristus yang harus dinongolin. Ayat yang terkenal itu berkata Yohanes 3:30, biarlah aku semakin berkurang-kurang. Dan biar Yesus yang semakin bertambah-tambah. Less of me, more of Jesus. Kalimat itu dipilih Yohanes karena Yohanes tahu ini butuh proses. Ini bukan sekali melangkah jadi. Ini bukan sekali gebrak jadi. No, ini butuh proses day by day. Hari demi hari. Ini butuh proses saudara. Tidak mudah. Berapa kali masalah keuangan ditutup dengan rajin. Ditutup dengan punya koneksi. Ditutup dengan punya kesempatan, melihat kesempatan dan memasukinya dengan baik. Masalah kesehatan ditutup dengan mungkin obat, dengan mungkin jaga makan, olahraga dan sebagainya. Tapi yang di dalam ini susah ditutup. Kecuali cara memangkas ego yang saya belajar. Latih ketaatan kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Mematikan ego seperti yang Yesus kerjakan, seperti yang Daud juga alami. Ternyata dia mulai memusatkan diri untuk taat dengan perintah Tuhan. Karena setiap kali Anda dan saya menjadi pelaku firman, satu hal yang Tuhan pasti kerjakan, raksasa di dalammu yang lagi dihabisin. Ego kita yang lagi dipangkas. Serius ini. Setiap kali kita melatih ketaatan kepada firman, ego kita dihabisin. Saya cuplik kalimat ini waktu saya merenungkan Yeskiel pasalnya yang ke-47.
Waktu itu Yeskiel berkata, aku lihat ada bait Allah, lalu keluar air yang menuju ke daerah timur. Dan saya dengar firman Allah berkata, masuklah dan berjalanlah 1000 hasta Yeskiel. Dan waktu aku masuk di aliran air yang keluar dari bait Allah itu di 1000 hasta yang pertama, air itu menggenangi telapak kakiku. Orang Jawa bilang ecek-ecek air ini, saudaraku. Airnya ngalir, dia main air kayak di pantai, ecek-ecek karena airnya menggenangi telapak kakiku. Lalu dia dengar lagi, Yeskiel, do not stop. Go ahead, maju lagi ke depan. 1000 hasta yang kedua. Lagi Tuhan, iya. Dia dengar perintah itu, dia taat. Dia jalan di 1000 hasta yang kedua. Sudah tahu apa yang terjadi? Air itu menggenangi lututku. Airnya naik dari telapak kaki sampai lutut. Yeskielnya tadi kelihatan dari kepala sampai kaki, sekarang cuma kepala sampai lutut. Lutut ke bawah udah mulai tergenang air. Lalu dia dengar firman yang ketiga, maju lagi 1000 hasta Yeskiel. Lagi Tuhan, sudah 2 kali, lagi. Dan dia taat firman itu, perintah itu. Begitu dia masuk 1000 hasta yang ketiga, air itu naik menggenangi sampai pinggangku. Wow. Ini udah dahsyat. Separuh air, separuh Yeskiel. Saya menyebutnya manusia setengah dewa, lagunya Iwan Fals. Saudara, iya. Sebagian air lawatan Tuhan yang kelihatan sebagian Yeskiel. Wah, orang kayak begini perkiraan saya laris diundang 5 benua 7 samudera, saudara. Manusia setengah dewa ini, saudara. Tapi buat Tuhan belum aman. Tuhan bilang, bisa enggak maju 1000 hasta lagi Yeskiel. Yang keempat Tuhan, 4000 hasta, 1 hasta itu 45 cm. Di tangan kita itu ada tulang hasta. Biasanya orang dewasa tulang hastanya 45 cm. Jadi kalau 1000 hasta 45.000 cm atau 450 meter. Maju lagi yang keempat, jadi total 1,8 kilo ini. 1800 meter saudara. Maju 1000 hasta lagi, siap. Dia lakukan perintah itu dan kalimatnya gini, air itu sekarang lebih tinggi dari tinggi badanku. Sampai aku harus berenang. Baca ya Yeskiel 47 ceritanya ada di sana. Saya enggak ngarang saudara. Iya. Aku sampai bisa berenang. Makanya kalau ada tebak-tebakan nabi yang pintar berenang namanya Yeskiel saudara. Iya. Aku sampai berenang. Artinya gini, air itu lebih tinggi dari tinggi badanku sampai aku berenang. Yeskielnya sesekali kelihatan. Mayoritas air yang dilihat. Mayoritas sungai yang dilihat. Laut, danau yang dilihat. Yeskielnya sekali-sekali mengayunkan tangan, ngambil nafas. Dia kelihatan 5-10%. 90-95%-nya air lawatan roh Allah yang melanda. Itu pun mestinya belum aman. Tuhan butuh 1000 hasta yang kelima. Sampai Yeskielnya tenggelam, tidak kelihatan. 100% cuman air lawatan Tuhan yang melanda. Waktu saya baca cerita ini, wow, ternyata setiap kali Yeskiel menjadi pelaku firman, taat perintah, dia terus dihabisin. Dari setinggi tumit, setinggi lutut, setinggi pinggang, sampai lebih tinggi dari tinggi badanku, aku sampai berenang. Loh itu ceritanya, setiap kali dia melakukan firman, taat perintah, Yeskielnya dihabisin Tuhan. Terus dihabisin Tuhan. Dan endingnya, Yohanes 3:30, dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Itu harus dilanjutkan sampai Galatia 2:20 terjadi. Apa Galatia 2:20? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Yang suka angka cantik nih, Yohanes 3:30, Galatia 2:20. Saudara, iya. Kalau ada nomor HP beli itu nomor itu. Saudara, iya. 3320220, saudara. Itu nomor cantik itu. Dan itu esensi kekristenan. Makanya nggak ada cara yang lain untuk menghancurkan bebas dari keakuan. Dan Kristus makin kelihatan dalam kita. Latih ketaatan kita kepada firman. Latih ketaatan kita kepada firman-Nya. Waduh, ini memang tidak mudah. Tapi yang saya suka, begitu Anda dan saya siap, mau, kemampuan selalu datang dari Tuhan buat kita. Pas anniversary, 26 tahun, saya married 11 Agustus 1998. Dan Tuhan sampai hari ini menyertai, terima kasih Tuhan, 26 tahun. Dengan 2 anak dan banyak anak rohani dimunculkan selama pelayanan beberapa waktu. Ya,
Di Surabaya 30 tahun, di Jakarta kira-kira 20 tahun. Karena 3 tahun terakhir banyak di Jawa Tengah untuk melahirkan pergerakan dan komunitas baru di sana. Nah waktu kami awal-awal pindah ke BSD 2001. Saya married 98 berarti tahun 2,5 itu. Belum masuk 3 tahun. Kami pindah, anak pertama lahir di Surabaya, anak kedua lahir di Siloam, Karawaci. Ya. Lalu Tuhan kirim jemaat. Sekian banyak orang kami mentor, kami muridkan. Satu kali, enggak ada hujan, enggak ada angin. Enggak ada becek, enggak ada apalagi ojek saudara. Tahu-tahu saya lihat istriku nurunin koper, masukin baju. Merasa enggak ngajak pergi, kok nurunin koper ngelempitin baju, pertanyaan saya enggak cukup ya bajunya, sudah enggak cukup kah? Kalimatnya cukup kok. Lah terus kok dimasukin koper emangnya mau kemana? Enggak usah tahu. Loh kok udah mengandung sianida kalimatnya saudara ya? Enggak usah tahu. Loh ada apa ini? Merasa enggak ada masalah. Merasa enggak ada. Oh ya laki-laki kan by thinking not feeling saudara. Sementara mereka by feeling not thinking saudara. Ya kan? Akhirnya saya tanya loh ada apa ini? Aku bawa anak-anak pergi ya. Dan selamat melayani di BSD. Ngomongmu kok enggak asik saya katakan gitu. Emangnya ada apa? Ya enggak perlu kamu tahu. Kalau kamu enggak rasa enggak perlu kamu tahu. Loh aku perlu diberitahu supaya aku ngerti. Saya pikir semua oke. Dasar enggak sensitif. Nah saudara ya. Memang makhluk yang satu ini kan makhluk halus saudara ya. Waduh. Weh. Sampai saya tanya, please kalau kamu enggak cerita, jangan-jangan sampai kapanpun saya enggak tahu. Wah dia tambah marah. Dia tambah marah. Sampai dini hari saya ingat waktu itu. Baru 2 tahun pelayanan, Tuhan baru kirim beberapa keluarga untuk saya mentor. Kok udah kayak begini, ada apa? Dan menjelang dini hari mungkin dia juga udah capek. Akhirnya dia ngomong, kamu lebih tertarik melayani jemaat. Full heart. Kamu lebih dengar curhatan mereka, sharing, counseling mereka. Lu ladeni terus. Sementara aku kalau telepon, aku merasa kamu segera ingin menutup teleponku. Alasannya nanti di rumah aja ngomongnya, nyampe rumah belum tentu. Kamu tetap mau tanya apa yang saya mau ceritakan tadi. Waduh, waktu saya dijelaskan seperti itu, saya langsung keluar satu kalimat ini, sorry banget aku enggak nyangka itu jadi masalah. Iya. Terus dia bilang, aku enggak suka. Dia bilang, aku lihat kalau kamu ngelayani jemaat di telepon sejam, 2 jam lu ladeni. Sampai mungkin topengmu panas. Aku lebih kemepul katanya saudara. Iya. Karena aku merasa gila kalau jemaat yang telepon dia ladeni loh sejam loh. Kenapa gua kalau telepon enggak lebih dari 5 menit. Udah ya nanti ya ngomongnya di rumah ya. Kamu kayak cenderung menutup teleponmu. Waduh. Saya waktu dengar dia curhat seperti itu. Saya langsung minta maaf, sorry saya enggak lihat dan rasa hal itu. Lebih lagi kalau ada jemaat telepon nyari kamu enggak ada. Saya sebagai istrimu tanya, ada butuh apa ya? Silakan cerita. Wah saya enggak suka kalau jemaat, udah bu nunggu Pak Pramaja. Walah saudara, iya. Dan tuh beberapa istri hamba Tuhan ngalamin yang sama, jengkel saudara. Jemaat cuma cari suami saya enggak dianggap Pak saudaraku. Waduh, dan akhirnya pagi itu saya bilang, sorry banget. Saya enggak sadar ini. Dan ceplosan kalimat, mungkin backgroundku sekolah dulu ekonomi, makanya saya buat ini. Tambah marah loh dia saudaraku. Apa hubungannya sekolah ekonomi dengan peristiwa masalah rumah tangga kita? Oh, ada hubungannya sayang. Apa hubungannya? Mungkin kamu kali ini yang enggak lihat ini hubungannya. Kalau kamu yang telepon, mau pendek, mau lama, tagihan teleponnya aku yang bayar. Kalau jemaat yang telepon, teleponku bebas roaming dan juling, saudara. Iya. Kalau nerima enggak bayar, tahun 2001 saya di BSD, saya pakai XL, terima enggak ada roaming, walaupun XL saya nomor Surabaya, saudara. Waktu itu belum ada WhatsApp, waktu itu belum ada ngomong sampai ndower cuma Rp1.000, belum ada, saudara. Iya. Jadi saya pakai yang bebas roaming,
Saya bilang, kalau jemaat yang telepon berjam-jam dia yang bayar, saya cuma nerima. Kalau kamu mau pendek mau panjang, gua yang bayar. Wah, di situ istriku kaget dengar penjelasanku. Lalu dia bilang, dasar hitungan katanya saudaraku. Wah, dia enggak mau berhenti. Dia bilang, dulu waktu pacaran kamu yang telepon dan kamu yang enggak mau berhenti ditelepon, padahal kamu yang telepon, kamu yang bayar. Salah sayang. Waktu pacaran teleponnya papaku yang bayar, saudara. Iya, bukan aku yang bayar. Karena aku masih tinggal di rumah papa, saudara. Di situ dia makin ngerti bagian yang harus dia dengar. Saya makin ngerti yang dia rasa. Makanya kita pemberesan. Saya bilang sekali lagi sorry. Dan sejak itu, dia kalau telepon, saya enggak pernah berhenti dengarkan. Terus apa lagi? Kamu enggak repot tak? Repot sih, tapi ingat peristiwa kemarin jadi masalah, aku enggak mau ulang, saudara. Iya. Waduh. See? Poin yang saya mau sampaikan adalah, kami berdua siap dihabisin egonya. Not my will be done. Makanya kami punya prinsip pernikahan itu kayak segitiga sama sisi. Segitiga yang suami istri di bawah, atasnya masih Kristus. Jangan tergantung siapa yang dominan, yang lain ngikut. Kalau yang dominan istri, ikutlah si suami model istrinya. Kalau yang dominan suami, ikutlah si istri model suaminya. Model kayak beginian tidak akan tahan lama. Itu kayak nyimpen bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Bukan tergantung siapa yang dominan dan yang tidak dominan harus ngikut ngalah, no. Tapi masing-masing harus menangkap apa yang dia harus kerjakan seperti yang Kristus mau. Poin yang dikerjakan bukan karena suamiku, bukan karena istriku, tapi karena ini yang Tuhan mau aku lakukan. Poin inilah yang membuat perjalanan pernikahan Anda dan saya, atau dengan pasangan kita masing-masing, itu satu kali betul seperti rencana Tuhan, dua yang jadi satu. Kalau enggak, pendeta pun enggak tahan, akhirnya meledak dan bubar. Serius. Peristiwa ini saya ingat pas aku diminta bicara tentang keakuan. Itu giant insight yang tidak mudah dikalahkan. Tapi cara untuk mengalahkannya, latih ketaatan kita kepada firman. Begitu juga soal memberi. Begitu juga soal mengampuni, menerima. Soal apapun juga. Jaga kekudusan dan sebagainya. Begitu Anda dan saya melatih ketaatan kita kepada firman-Nya. Wow. Selalu ini yang Tuhan buat. Egomu lagi tak kurangin terus, tak habisin terus. Sampai kerinduannya Tuhan bukan berenang. Sekali-sekali kelihatan Yeskilnya. Satu kali Tuhan mau Yeskilnya tenggelam, sama sekali tidak kelihatan dan sepenuhnya Kristus yang nyata atas kita. Saya pun lagi berjalan ke sana, belum. Saya masih kelihatan tidak tahu berapa banyak, kadang terpancing emosi, kadang muncul bentakan, muncul kalimat yang ini itu. Tapi saya terus latih, let your will be done, not my will. Itu yang saya mau bagikan buat saudara, merdeka saudara ya. Dan saya yakin begitu kita habisin ego kita dan Kristus yang nongolin, wah disitulah bahasa ini saya akhirnya mengerti. Kalau dia ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepadanya sekarang. Itu kalimatnya bukan yuk kita teriakan Yesus 3 kali, yang ketiga 1 menit tidak selesai. Walah putus tenggorokanmu nanti saudara ya. Bukan, tapi peristiwa Yesus ditinggikan. Dan kita dihabisin. Begitu orang lihat Yesus nyata dalam kita. Kadang-kadang tidak perlu khotbah. Banyak orang dibawa datang kepadanya sekarang.